Masih semangat ya? Alright. Oke, ini dia dari teman-teman dari Indonesian Cheerleading Community All Stars. Dan ini ada Oki. Oki adalah salah satu pendiri ya, Federasi Cheerleading seluruh Indonesia. Oke, ini tadi gerakan apa, tumbling? Tumbling yang muter-muter itu ya? Iya, tumbling ya? Tumbling. Itu gimana sih tumblingnya? Susah nggak sih? Semuanya perlu belajar. Oke, belajar. Nggak susah kalau udah bisa. Ini hari ini kapten dari Indonesia Cheerleading Community ya, All Star. Oke, kemarin kita flashback sedikit. ICC ini berhasil, ICC ya, berhasil meraih juara berapa nih di kejuaraan apa? Nah, kemarin lomba terakhir itu bulan Mei kemarin kita Cheerleading Asia International Open Championship itu di Jepang. Kita dengan sukses berhasil merebut juara 2. Mungkin buat orang biasa juara 2 nggak seberapa, cuman buat kita itu benar-benar prestasi yang sangat luar biasa karena kita relatif lebih mulai cheerleading itu relatif lebih telat dibanding negara lain. Oke, itu juara 2 dari 9 negara. Dari 9 negara. Juara 1 siapa? Juara 1-nya Chinese Taipei kemarin. Chinese Taipei. Oke, itu saingan terberat ya boleh saat ini ya. Biasanya sih Thailand, cuman kemarin kita ngalahin Thailand dan Singapura. Oh, luar biasa sekali. Congratulations. Nah, untuk menjaring atlet-atlet cheerleaders sendiri itu di Indonesia seperti apa? Jadi mulai dari tingkat sekolah, kita mulai dari tingkat sekolah, dari tingkat SMP, SD bahkan ada SD, SMP, SMA. Terus setelah lulus SMA, kita punya tim All Star seperti ini. Jadi untuk yang mau ngelanjutin lagi setelah lulus sekolah. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada berapa sampai saat ini tim? Wah, banyak banget ya. Ada banyak banget dari tingkat SMP, SMA semua dalam federasi. Kalau di Jakarta sekarang yang paling banyak masih SMA. Masih SMA. Kalau di Jakarta sekitar berapa ya? Kita lomba nasional kita kemarin itu sekitar 80 tim. 80 tim. Ya. Oh, berarti ada kejuaraan resmi dari federasi. Itu berapa tahun sekali? Tahun sekali. Tahun sekali. Ada kejuaraan resminya, kejuaraan nasional cheerleading, National Cheerleading Championship. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, kota mana yang masih dominan lah ini untuk juara? Dan bibit-bibitnya dari mana paling banyak? Selama 8 tahun itu selalu Jakarta. Cuman tahun kemarin itu Surabaya berhasil menggebrak sih. Jadi dia Surabaya. Berapa kategori ya, ingat nggak? Dari 5 kategori kalau nggak salah 4 itu mereka juara 1 semua. Juara 1. Jadi Surabaya emang perkembangan sangat pesat sekali. Kita bangga. Halo Surabaya teman-teman. Surabaya. Piye kabarnya? Nah, jangan sampai mau kalah ya. Nah, Aris sendiri sebagai kapten sudah berapa lama nih terjun di cheerleading? Aku udah 7 tahun. 7 tahun. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kenapa tertarik dengan cheerleading? Ada tokoh atau sosok siapa yang menjadi inspirasi? Gak sih, sebenarnya suka emang seni gerak. Eksis. Terus udah gitu. Bukan dah. Dekat sama bosnya nih. Terus ya udah, jadi karena cheers itu menurut aku tuh beda gitu. Kalau asal gerak semua orang bisa, tapi kalau cheers itu tertantang karena ini olahraga yang termasuk ekstrim. Oke, kesulitan ada gerakan baru atau kesulitan sendiri nggak dalam sampai saat ini dari hari ini? Semuanya sih punya tingkat kesulitannya sendiri. Tapi ya itu dia, kita terus belajar, jadinya biar memperbaiki diri, biar next progress-nya tuh makin bagus. Oke. Nah, Oki sendiri sebenarnya penilaian dalam kejuaraan itu apa saja? Kalau penilaian kompetisi cheerleading itu sangat teknis sekali. Di formulir penjurian itu ada sekitar 13 kriteria. Itu hampir semuanya teknis dalam cheerleading. Antara lain partner stand, jumps, pyramid, tumbling. Ada juga elemen-elemen misalnya overall evaluation, perfection, segala macam. Dan itu dalam penjurian tuh ada kelasnya sendiri. Jadi ada seperti wasit di sepak bola, dia ada sertifikasinya sendiri. Jadi harus melalui 3 tingkatan supaya bisa jadi qualified judges. Nah, kalau dari cheerleadersnya sendiri emang ada tingkatannya nggak? Seperti kayak bela diri gitu? Ada ada gitu? Tapi nggak kayak bela diri sih, cuman paling tingkatannya kayak tingkat kesulitannya. Jadi ada yang basic, intermediate, sama advance. Oke. Nah, kalau kostum juga termasuk penilaian nggak? Kostum, aksesoris seperti itu? Sayangnya tidak ya? Emang cuma nggak termasuk penilaian, cuma ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi aja. Oke. Misalnya bahan segala macam. Oh, seperti itu. Nah, prestasi dari ICC sendiri sampai sini sudah seberapa banyak selain Mei kemarin di Jepang sampai juara 2? Kalau yang prestasi terbesar kita secara kualitatif ya, juara 2 kemarin emang paling bagus, cuman sebelum tahun lalu itu kan juara 3, tahun lalunya lagi juara 4, jadi naik 4-3-2. Tahun depan juara 1 berarti. Juara 1, amin, kita doain ya. Nah, tahun depan bakal di mana kejuaraannya? Enggak, yang kejuaraan itu kejuaraan Asia sebenarnya, Cheerleading Asia International Open, cuman kita juga udah ikut kejuaraan dunia, Cheerleading World Championship, itu kita udah ikut dari tahun 2012
Waduh, banyak ini. Udah jalan-jalan terus keliling dunia ya. Udah ikut di Jerman, di Hong Kong, sama di Thailand. Terus nanti bulan November kita mau ikut kejuaraan dunia lagi di Jerman. Oke, kita coba latihan sedikit ya gerakan dasar dari cheerleading itu seperti apa. Mungkin kasih contoh hari ini. Mungkin digat ini gerakan apa gitu. Kita kasih contoh stand aja kali ya. Stand. Jadi stand itu salah satu elemen yang unik dalam cheerleading yang ada di olahraga lain. Oke, coba stand. Sambil mereka lakuin, sambil aku ngomong kali ya. Boleh. Elevator dulu. Ya. Ini harus pemanasan dulu ya. Udah panas banget. Udah panas banget, oke. Elevator ya, hitung aja naik. Ini yang pertama dibikin namanya elevator. Oke, apa yang harus ini mungkin diperhatikan? bukan, ini sebenarnya bukan basic, ini entar ya. Ini udah masuk intermediate karena sebelum ini pun banyak banget yang harus dilatih. Ini orang lihat mungkin kelihatannya gampang banget karena mereka sudah terlatih. Oke. Kalau orang baru belajar akan susah banget bikin kayak gini doang. Berikutnya mereka akan extension juga. Namanya extension. Ya. Extension itu Intinya sama kayak gini, cuman diangkat ke atas doang. Oh, extension. Wow. Terus posisi dismount itu jatuhnya. Kita namanya cradle dismount, ini yang paling sederhana. Ya. Oh, ini ada teknik jatuhnya ya. Iya, Berarti semuanya. yang jatuh sama yang nerima itu saling percaya ya. Ya. Jadi yang angkat kita pakai istilah yang lebih tenis ya. Oke. Yang angkat itu namanya base. Kalau yang diangkat itu namanya top percent atau flyer. Flyer atau base ya. Jadi emang base juga ada tekniknya sendiri, flyer juga ada tekniknya sendiri. Oke, menarik. Ini berarti kalau yang base harus fitness terus tiap hari atau seperti apa? Tunjukin otot. Iya. Coba. Woi, tiap hari fitness ya. Memang harus jaga fisik ya. Dalam olahraga apapun fisik pasti sangat menunjang gitu. Oke. Cuman kita kalau di cheerleading tuh fisik, teknik sama flexibility. Teknik fisik flexibility. Kemudian ada gerakan lain yang mau kasih contoh, mungkin kesulitan yang paling sulit sama ini. Basket coba deh. Ini salah satu stand juga yang unik dalam cheerleading. Basket rotasi aja. Rotasi ya. Ini teknik apa? Ini jadi kalau tadi lihat mereka tampil ada yang lempar-lempar, itu namanya basket toss. Kenapa dikasih nama basket toss? Karena aku melihat dulu bentuk tangannya mereka ini seperti basket, seperti keranjang. Oh, seperti ini itu. Basket toss. Oke. Lempar basket. Ke atas gitu. Coba. Oke. Basket toss ada berbagai macam. Ini salah satu yang agak biasa namanya basket toss toe touch. Jadi basket toss tapi top persennya akan melakukan toe touch. Oh, kita gitu. lihat saja ya. Coba bingung juga sih harus dipraktekin. Sip. Wow, au. Ya. Seperti itu. Wow, keren. Itu udah paling tinggi, paling sulit. Ada lebih sulit lagi ya? Banyak banget ya. Oke, itu basic-basic ya. Cheerleading itu mungkin sama kayak olahraga lainnya, gimnastik atau apa, tingkat kesulitannya nggak pernah habis. Jadi misalnya tahun ini udah paling sulit, tahun depan pasti ada yang bisa lebih sulit lagi. Ada yang lebih sulit. Jadi tekniknya itu selalu berkembang setiap tahun. Yang Anda perhatikan itu selain tadi ada gerakan kunci atau gerakan dasar ya. Apa berat badan juga harus mempengaruhi yang jadi flyer, kemudian yang jadi base itu juga harus menunjang nggak? Berat badan sih sebenarnya kita kalau untuk anggota baru ya kita nggak menekankan berat badan, maksudnya siapapun boleh ikut karena pada akhirnya nanti kalaupun yang misalnya gede banget, kalau dia benar-benar berusaha pasti akan bisa jadi kok. Oke, ini terkait yang pengen bergabung, kira-kira mau bergabung seperti apa ini? Atau lewat sekolah-sekolah masing-masing aja gitu, seperti apa? Kalau di sekolahnya boleh sekolah, atau enggak kalau misalnya mau gabung tim ICC All Stars atau tim lainnya, coba buka website kita aja. Websitenya apa ini? Websitenya indonesiancheerleading.com. indonesiancheerleading.com. Kemudian ada Twitter juga mungkin lebih mudah? Twitternya SCC. Jadi udah ganti. Udah ganti lagi? Nggak, jadi gini, kita aja gitu ya. Boleh. Jadi kita dulu namanya ICC, kita jalan sebagai komunitas doang. Cuman setelah 10 tahun berjalan, akhirnya kita memutuskan untuk transformasi menjadi satu federasi. Oke. Jadi kita setelah 10 tahun kita bertransformasi menjadi Federasi Cheerleading Seluruh Indonesia. Federasi Berarti yang Cheerleading tadinya Seluruh Indonesia. Twitter ICC_cheer sekarang jadi FCSI_cheer. FCSI_cheer. Oke, selanjutnya apa nih rencana kalian dari ICC atau FCSI sendiri? Rencana kita sih mau Target? apa ya, paling mulai membangun jaringan di daerah-daerah sama kita yang terpenting juga kita mau mulai membangun hubungan dengan pemerintah. Membangun hubungan dengan mereka. Memang sampai ini masih renggang ya? Bukan bukan masih renggang, cuman memang apa ya, masih kurang diperhatikan karena memang belum dianggap sebagai olahraga aja gitu. Oke, sukses buat kalian nanti ke depannya dan bisa menjadi juara 1 nanti ya. Amin. Jangan kemana